sini saya akan menyampaikan sebuah kasus mengenai siswa saya yang bernama Hendra. Hendra adalah seorang siswa yang berbakat dalam bidang agama, khususnya adzan. Hendra akan diberi tugas untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba MAPSI cabang adzan pada tingkat kecamatan. Tapi tampaknya Hendra masih ragu dan merasa kurang percaya diri sehingga Hendra tidak mau untuk mengikuti lomba adzan tingkat kecamatan Selopampang. Berikut merupakan ilustrasi coaching yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Mas Hendra. Sini ikut Ibu sebentar. Bagaimana kabar Mas Hendra? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu juga baik kabarnya. Ibu ingin ngobrol sebentar dengan Mas Hendra. Bisa? Ibu tidak mengganggu waktunya ya? Oh iya Ibu, tidak mengganggu kok Bu. Ada apa ya Bu? Ibu hanya ingin mengobrol saja. Kemarin kan Bu Guru sudah mengumumkan bahwa akan ada perlombaan MAPSI tingkat kecamatan Selopampang. Nah, Ibu lihat kamu sangat berbakat dalam bidang azan. Kamu suaranya juga bagus. Tapi mengapa kamu tidak mau mengikuti lomba Mas Hendra? Sebenarnya saya ingin ngobrol jauh-jauh hari dengan Ibu tentang lomba ini Bu. Tapi saya malu Bu. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngobrol dengan Ibu sekarang. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu Mas Hendra? Apa tujuan yang ingin kamu dapatkan setelah ngobrol dengan Ibu? Saya ingin dapat solusi dari masalah ini Bu Titi. Kalau sudah dapat solusi, masih ada lagi tidak yang ingin kamu dapatkan? Sebenarnya saya merasa kurang percaya diri Bu kalau ikut lomba tingkat kecamatan itu. Apa yang membuat kamu kurang percaya diri untuk ikut lomba azan tingkat kecamatan ini? Bukankah kamu kemarin mendapat juara pada lomba azan yang diadakan di desa ya? Saya kurang percaya diri Bu. Saya takut kalau saya kalah Bu. Coba ceritakan apa sebabnya kamu tidak percaya diri. Saya bingung. Sebenarnya saya juga mau ikut lomba, tapi saya kurang pede dan saya takut kalau kalah. Saya grogi kalau lomba tingkat kecamatan. Saya ini dinilai oleh guru yang lain yang belum saya kenal. Biasanya saya mengikuti lomba azan hanya di depan orang-orang yang saya kenal, misalnya di desa atau di TPQ saja Bu. Selama ini Mas Hendra sudah mengikuti lomba azan di lingkungan desa dan sekolah. Bahkan Mas Hendra mendapat juara 1. Coba ceritakan pada Ibu apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan lomba tersebut hingga menjadi juara. Sebenarnya setiap saya mau mengikuti lomba adzan, saya selalu berlatih di depan cermin Bu. Saya juga selalu berlatih dengan bapak saya. Jadi jika ada yang kurang, bapak saya memberikan masukan kepada saya Bu. Oke, jadi kalau Ibu simpulkan kenapa kamu tidak mau mengikuti lomba azan ini karena kamu tidak percaya diri tampil di depan orang yang belum kamu kenal. Apakah betul Mas Hendra? Iya Bu, betul sekali. Saya membayangkan harus adzan di depan orang yang belum saya kenal, saya malu Bu. Jadi saya kurang percaya diri Bu, saya minder harus bersaing dengan teman dari SD lain Bu. Oke, sekarang Mas Hendra sudah tahu masalahnya. Ada lagi masalah yang lain Mas Hendra? Tidak ada Bu masalahnya. Sebetulnya teman-teman dan keluarga sudah mendukung saya untuk mengikuti lomba. Nah, itu kata kuncinya.
teman-teman dan keluarga sudah support Mas Hendra. Berarti mereka menganggap Mas Hendra itu bisa. Jadi, rencana apa yang ingin Mas Hendra lakukan untuk mengatasi masalah Mas Hendra ini? Saya masih bingung Bu, harus mana yang akan saya lakukan. Oke, dari penjelasan Mas Hendra, jelaskan hal mana yang jadi prioritas Mas Hendra. Jadi saya harus menghadap Pak Edi untuk melatih saya. Dan setelah berlatih saya akan mencoba tampil dulu di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kalau di rumah saya akan berlatih dengan ayah saya Bu, dan saya harus percaya diri karena ternyata banyak yang telah mendukung saya untuk mengikuti lomba, dan saya yakin saya bisa Bu untuk ikut lomba di kecamatan tersebut. Wah, bagus Mas Hendra. Kira-kira masih ada hal lain lagi atau tidak? Saya akan berlatih di depan Bapak Ibu guru dan teman-teman Bu, agar saya mendapat masukan dari teman-teman dan Bapak Ibu guru. Juga jika masih ada kekurangannya Bu. Nah, Ibu suka dengan ide Mas Hendra. Tapi apa yang akan Mas Hendra lakukan setelah ini? Sebagai guru agama untuk melatih adzan. Kemudian saya juga akan tampil di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru agar bisa mendapatkan masukan jika masih ada kekurangan Bu. Baik, di obrolan kali ini coba ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya Mas Hendra. Jadi yang pertama saya akan meyakinkan diri saya kalau saya ini bisa dan mampu Bu, dan saya akan berlatih seperti tadi Bu. Oke, pintar Mas Hendra. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan Mas Hendra lakukan untuk mempersiapkan lomba ini? Setelah ini saya akan menghubungi Pak Edi, guru agama, untuk mengatur jadwal dan melatih saya adzan. Setelah itu saya akan mencoba tampil di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru agar bisa mendapatkan masukan jika ada masih kekurangan Bu. Kalau di rumah saya akan berlatih dengan Bapak saya Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Mas Hendra untuk mempersiapkan ini? Tentu saja Pak Edi sebagai guru agama, kemudian teman-teman, Bapak Ibu guru, dan Bapak saya Bu jika sedang di rumah. Sip, hebat. Kamu pasti bisa Mas Hendra. Kalau belum dicoba, kamu belum tahu kemampuanmu. Pokoknya tetap semangat, tetap percaya diri. Semoga kamu menjadi juara. Alhamdulillah, terima kasih Bu Titi atas waktunya. Sama-sama Mas Hendra, semoga sukses ya. Ya, assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ilustrasi coaching saya dan Pak Takrawi. Monggo mohon umpan baliknya dari teman-teman. Yang pertama dari Pak Takrawi, monggo Pak Takrawi. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Titi. Untuk tadi setelah Bu Titi berperan sebagai coach, sementara saya sebagai coaching, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Titi sudah berjalan dengan baik, sesuai juga dengan alur kita. Dan apa yang perlu diperbaiki, tentu saja ada, meskipun tadi juga sudah cukup bagus karena sudah sesuai dengan alur kita. Artinya tidak menawarkan solusi, tetapi betul-betul menjadi coach yang sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian satu lagi, dengan berlatih semacam ini Bu Titi suatu saat nanti insya Allah akan menjadi coach yang terbaik. Itu saja mungkin dari saya Bu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam refleksi saya terhadap Ibu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Takrawi. Beliau monggo. Baik, terima kasih waktunya Bu Yayu. Hebat pokoknya. Tepuk tangan buat Bu Yayu dan Pak Takrawi. Yang saya lihat dari apa yang baru saja ditampilkan oleh Bu Yayu dan Pak Takrawi, yang pertama adalah Bu Yayu sebagai coach-nya. Yang saya lihat Bu Yayu sudah memainkan peran dengan baik sebagai coach. Bu Yayu sudah bisa menggali potensi dari koci yang akan digalinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing koci untuk menyampaikan semua unek-uneknya, sehingga koci bisa mencari dan menganalisa apa yang harus koci lakukan dalam menangani masalah yang sedang koci hadapi. Dan untuk kocinya Pak Takrawi sudah sangat bagus berperan sebagai murid, sangat lucu dan suaranya imut-imut. Sukses buat Pak Takrawi dan Bu Yayu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Bu Leo atas umpan baliknya. Sekarang saya akan menyampaikan refleksi diri pada latihan coaching apa yang sudah berjalan tadi. Saya merasakan masih perlu belajar lagi dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa memancing coach untuk dapat menentukan apa yang harus coach lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Begitu Bu, terima kasih. Ya, saya matikan kameranya ya.